Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siraj Al-Murfid dan saya Muhammad Al-Ghifar. Kami dari kelompok 5 akan mempersembahkan video yang bersusun tema kampanye penggunaan media sosial. Sebelum itu, kita akan memperkenalkan narasumber kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siraj Al-Murfid dengan saya Zaki Ardis Fatur Rahman dari kelas 9A1. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Husni Badolangan. Saya dari kelas 9A1. Perkenalkan, nama saya Tahfir Raditya dari kelas 801. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mirza Ukail dari kelas 7A2. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faris Maulana dari kelas 7A2. Perkenalkan, nama saya Mujahid, guru mapel Al-Quran dan Hadis di Sekolah SMP Islam Wahdat Islamiyah Kasar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabrin Bayu, selaku guru mapel IPA untuk kelas 7 dan 8. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal, salah seorang guru di SMPT Wahdat Islamiyah. Halo, perkenalkan, nama saya Aida Nur Majidah. Saat ini saya bekerja di Cantika Sabena. Saya Ainil Husnul Khotimah. Saya dari Mandua Kota Makassar. Saya kelas 3 SMA. Baik, pertanyaan pertama. Bagaimana cara Anda menghargai pendapat orang di media sosial? Cara saya menghargai orang di media sosial adalah ketika ada komentar yang tidak bagus menurut saya, bisa dikomentari secara bagus atau dikritik. Jika kita memiliki pendapat lain, cukup memberikan pendapatnya saja, tidak perlu dibuat kalimat seakan-akan menjatuhkan pendapat mereka. Cara saya menghargai pendapat orang di medsos, yang pastinya saya tidak pernah memaksakan mereka untuk memiliki pendapat yang sama dengan saya. Pertanyaan kedua, apa yang Anda lakukan jika mendapatkan berita hoax? Yaitu mencari sumbernya dari mana dan mempertanyakan kepada kerabat atau keluarga tentang berita ini. Ya, tentunya kalau ada berita hoax, kita akan mencari sumber yang benar tentang berita tersebut, atau dengan kata lain tabayun terhadap berita yang ada. Kalau misalnya di komen ada beberapa orang yang katakan iya dan ada juga katakan tidak, mungkin bakal kutunggu sampai terverifikasi baru gak percaya. Dan ketiga, bagaimana cara Anda menjaga privasi di media sosial? Dengan cara tidak oversharing dengan informasi pribadi. Tidak mudah terpancing dengan teman-teman medsos yang lain ya, yang biasa kadang mengorek-orek sehingga terbuka privasi kita. Jadi berusaha untuk tidak terpancing dengan pengguna medsos yang lain. Dan pastinya yang pertama, tidak semua hal tentang saya share di medsos. Saya pilih filter apa saja yang bisa saya share, dan tentunya itu bukan data-data pribadi. Pertanyaan keempat, apa yang Anda lakukan jika ada orang yang tidak menerapkan sikap respect? Saya terdahulu mendm-nya agar dia memberikan rasa hormat kepada orang lain. Menasihatinya, atau paling tidak memberitahunya bahwa hal itu yang dilakukan adalah tidak baik. Kalau ada yang tidak respect ke saya di sosmed, yang jelasnya saya akan langsung batasi interaksi sama mereka. Kelima, apa yang Anda lakukan jika mendapatkan penipuan online atau phishing? Saya akan mencoba melaporkannya ke pihak yang berwajib. Saya akan bertanya kepada yang kompeten atau kepada yang berwenang untuk menangani kasus tersebut. Mungkin bakal ku-up di storyku, suruh teman-temanku jaga dari website yang penipuan itu. Baik, pertanyaan keenam, apa yang Anda lakukan jika medsos Anda atau akun medsos Anda diretas? Yang pertama, memasukkannya kembali. Yang kedua adalah mencari atau meminta tolong kepada akun yang terkait dengan akun IG atau Facebook. Langkah pertama, berusaha mengambil alih kembali akun saya. Kemudian yang kedua,
memberitahukan kepada rekan-rekan medsos yang lain yang bisa mudah dihubungi bahwasanya akun medsos saya tidak diretas, telah diretas, dan agar berhati-hati dengan akun saya yang sempat diretas sebelumnya. Mungkin bakal ku up di akun secondku dan bilang kalau misalnya unfollow saja akun yang diretas dan laporkan. Mengapa di medsos banyak orang yang tidak menerapkan sikap respect? Karena mereka tidak tumbuh dengan sikap respect. Karena tidak ada empati, tidak bisa membaca menggunakan sikap masing-masing. Nada bicaranya seperti apa kita tidak tahu, sikapnya seperti apa melalui tulisan itu kita tidak tahu. Makanya beberapa orang yang mungkin tidak respect dengan orang-orang lain yang di dalam media sosial itu, karena itu tadi tidak ada kedua hal itu. Dan masih banyak orang, terutama masyarakat Indonesia, yang belum mengerti attitude, adab bersosial media yang baik itu bagaimana. Mungkin itu. Dan mereka juga merasa aman di balik layar. Mereka gak ketemu langsung sama orangnya, jadi mereka bisa melakukan semau mereka. Yang kedelapan, mengapa rata-rata orang Indonesia masih percaya berita-berita yang ada walaupun itu hoax? Mungkin dikarenakan minim literasi dan tidak mencari sumber yang lain. Kurangnya literasi atau memang pada umumnya orang gampang percaya dengan berita, apakah itu beritanya fakta, benar, atau berita bohong atau hoax. Nah, mungkin di lingkungannya itu masih di lingkungannya masih cepat percaya dengan hal isu-isu yang cepat tersebar. Pertanyaan ke-9, apa faktor yang menyebabkan netizen Indonesia tidak menjaga privasinya di medsos? Karena dia mau terlihat keren di medsos agar di like oleh teman-teman. Mungkin karena niat ingin pamer, niat ingin dapat pengakuan dari orang lain, dari netizen, dan lain sebagainya. Karena mereka menganggap hal itu sepele. Mereka menganggap hal itu tidak berbahaya sama sekali. Mereka mungkin menganggap, siapa yang mau hack, nggak mungkin ada. Padahal siapapun kita, data kita itu berharga, dan siapapun itu bisa saja dihack dan bisa saja terancam bahaya kalau nggak dijaga privasinya di sosial. 10. Apa pesanmu kepada seluruh pengguna media sosial di seluruh Indonesia? Pesan saya yang pertama adalah jagailah privasimu atau jagailah mediamu, karena bisa diretas oleh orang lain dan bisa menjadi viral di Indonesia itu. Untuk seluruh pengguna medsos di seluruh Indonesia itu segera memilah-milah mana informasi yang perlu untuk dipublikasikan dan mana informasi yang tidak perlu untuk dipublikasikan, karena banyak sekali dampak di media sosial ini, banyak sekali cybercrime yang bisa terjadi di baik di akun Anda ataupun di informasi-informasi pribadi Anda. Pesan saya untuk seluruh pengguna medsos di Indonesia, sebelum di-share dipikir dulu, jaga omongan, jangan gampang kebawa emosi. Terus kita boleh bebas berekspresi, tapi tetap ada batasan, tetap ada aturan. Walaupun itu aturan yang tak tertulis, itu tetap harus dibatasi. Bukan bebas betul-betul bebas semau-maunya, enggak sebebas itu. Tetap harus respect satu sama lain. For everything you have, the sunshine above you, the air that you breathe. Be thankful for the food on your plate, the water you drink, to stay healthy and strong.